Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Suyanti, NIM F2018-01154. Saya dari kelas B3 Farmasi. Baiklah, di sini saya akan mencoba mempresentasikan atau sedikit menjelaskan materi biofarmaseutika. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya atau lanjut lebih jauh lagi, saya akan menjelaskan sedikit apa itu yang dimaksud dengan biofarmaseutika. Biofarmaseutika itu merupakan ilmu yang mempelajari hubungan sifat fisikokimia obat, bentuk sediaan dan rute pemberian obat dengan jumlah dan kecepatan obat yang dapat diabsorpsi. Nah, selanjutnya di sini tuh ada penemuan obat dan pengembangan obat. Di mana penemuan obat ini sintesis senyawa baru itu sintesis senyawa baru ini bisa kita dapatkan dengan cara mengidentifikasi suatu senyawa dan mengkarakterisasi target makromolekul. Contohnya dalam satu tanaman itu jika kita amati itu terdapat banyak jenis senyawa baru, bahkan ratusan atau ribuan senyawa baru. Untuk mendapatkan satu senyawa baru, kita membutuhkan bantuan komputer atau kimia kombinatural. Selanjutnya yaitu HTS. HTS of Laird untuk penentuan potensi, di mana HTS itu merupakan metode screening yang sering dilakukan dan merupakan metode yang sangat efektif untuk menentukan potensi sintesis senyawa baru. Selanjutnya yaitu di sini kimia kombinatural. Kimia kombinatural itu merupakan metode sintesis kimia yang memungkinkan untuk menyiapkan sejumlah besar puluhan hingga ribuan bahkan jutaan senyawa dalam satu proses saja. Jadi satu proses saja itu dapat menyiapkan sejumlah besar hingga puluhan ribuan senyawa. Selanjutnya di sini adalah ada karakteristik fisika kimia dan biofarmaseutik itu meliputi kelarutan, lipofilisitas, dan absorpsi umum. Kita lanjut ke pengembangan obat. Pengembangan obat di sini meliputi uji praklinik dan uji klinik, di mana uji praklinik yaitu uji praklinik itu uji di suatu senyawa yang baru ditemukan, yang sebelum diujikan ke manusia terlebih dahulu diujikan ke hewan coba, hewan coba untuk mengetahui efek farmakologi pada obat. Di sini uji praklinik itu suatu senyawa baru yang akan ditemukan hasil isolasi maupun sintesis. Terus uji praklinik ini membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan bertahun-tahun untuk dilakukan, yaitu sehingga membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menentukan farmakokinetik, toksikokinetik, dan farmakodinamik. Saya di sini akan menjelaskan satu persatu. Yang dimaksud di sini yang dimaksud farmakokinetik yaitu untuk dilakukan farmakokinetik itu bertujuan
bertujuan untuk mengetahui ADMA. ADMA itu singkatan dari untuk mengetahui absorpsi obat, distribusi obat, metabolisme obat, dan eliminasi obat. Dan selanjutnya itu untuk merancang dan aturan dosis, untuk mengatur aturan dosis. Terus adalah toksikokinetik, di mana toksikokinetik itu untuk mengetahui keamanannya atau untuk mengetahui sifat aman atau tidaknya obat tersebut untuk dikonsumsi. Terus selanjutnya adalah farmakodinamik, di mana farmakodinamik itu untuk mengetahui apakah bahan obat menimbulkan efek farmakologik seperti yang diharapkan atau tidak. Selanjutnya adalah uji klinik. Di mana uji klinik ini adalah beda dengan uji praklinik. Jika uji praklinik itu diujikan kepada hewan coba, sedangkan uji klinik itu diujikan kepada manusia. Yaitu pengujian yang dilakukan untuk pengujian khasiat obat baru pada manusia, di mana sebelumnya diawali dengan pengujian pada binatang atau praklinik. Selanjutnya uji klinik ini meliputi beberapa fase, yaitu fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Di sini saya akan menjelaskan fase tersebut. Itu fase 1. Fase 1 itu merupakan pengujian suatu obat baru untuk pertama kalinya pada manusia. Itu dia diuji cobakan kepada manusia yang sehat atau tidak mengalami sakit atau tidak mempunyai penyakit tertentu. Itu bertujuan untuk meneliti keamanan dan tolerabilitas obat. Selanjutnya yaitu di sini adalah selanjutnya itu setelah fase 2 yang dicobakan kepada pasien yang sehat. Dan selanjutnya itu fase kedua, yaitu yang diuji cobakan kepada pasien sakit. Di sini bertujuan untuk mengetahui efek terapi pada obat itu sendiri. Terus selanjutnya adalah fase ketiga. Pada fase ketiga ini diuji cobakan kepada pasien sakit, tetapi bedanya pada fase ketiga ini dia menggunakan kelompok pembanding antara pasien 1 dan pasien 2 untuk membuktikan apakah obat tersebut lebih efektif dan aman digunakan, atau untuk membedakan efek obat antara obat satu dan obat lain. Terus selanjutnya yaitu fase keempat. Fase keempat yaitu dimana ini adalah fase terakhir, dimana uji terhadap obat yang telah dipasarkan atau disebut post marketing surveillance. Selanjutnya saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kita lewati ini. Di sini ada clinical students, di mana clinical student itu terdapat fase 1, fase 2, fase 3. Di mana fase 1 itu terdapat 20 sampai 100 sukarelawan yang sehat atau tidak terkena penyakit atau tidak sedang sakit. Itu memiliki jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun untuk melihat apakah obat tersebut aman digunakan. Terus untuk mengamati farmakokinetiknya, terus durasi of effects atau diamati durasi pada efek tersebut. Selanjutnya itu fase kedua. Fase kedua itu terdapat di sini ada 100 sampai 500 sukarelawan yang memiliki penyakit tertentu. Itu jangka waktunya sama seperti fase 1, yaitu 6 bulan sampai 1 tahun. Di sini menggunakan
placebo control, di mana placebo control itu merupakan obat kosong atau kontrol negatif yang digunakan sebagai pembanding antara obat satu dengan obat lainnya untuk digunakan untuk pembanding efek antara obat satu dengan obat lainnya. Tetapi obat kosong ini umumnya tidak memiliki efek tersendiri. Dan selanjutnya itu fase 3. Fase 3 sini terdapat 1.000 sampai 5.000 sukarelawan dan memiliki jangka waktu yang sangat panjang, yaitu sampai 1 tahun hingga 4 tahun. Pada fase ini itu yang dilihat yaitu efektivitasnya dan efek samping pada obat tersebut. Kita lanjut. Di sini ada formulation. Di sini ada formulation. Formulation itu terdiri dari beberapa, yaitu pertama bentuk sediaan, metode sintesis, metode administrasi, dan evaluasi stabilitas. Di mana bentuk sediaan itu terdiri dari solid, liquid, semi solid, dan special drug. Dan metode sintesis itu sendiri terdiri dari metode emulsification, extraction, coagulation, dan polymerization. Terus metode administrasi itu terdiri dari beberapa, yaitu diantara parental itu terdiri dari seperti intravena, intramuskular, intratekal, dan subkutan. Oral itu dengan cara diminum atau mulut diminum, obatnya diminum. Terus bukal itu dia antara pipi dan gusi. Terus kalau nasal itu yang disemprotkan di hidung dan diserap melalui membran hidung. Terus dihirup atau diserap membran hidung. Terus transdermal itu dia dihantarkan melalui kulit. Contohnya itu obat koyo yang ditempelkan untuk yang rasanya hangat-hangat untuk menghilangkan pegal linu, contohnya. Terus di sini ada needle free injection atau suntikan bebas jarum, dan sini ada cannula implants atau implant seluler. Di sini ada evaluasi stabilitas. Di sini ada evaluasi stabilitas yang terakhir, yaitu di mana evaluasi stabilitas ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas obat itu sendiri. Di sini yaitu stabilitas kimia dan fisika yang akan dievaluasi, yaitu dimana contohnya kalau evaluasi kimia itu dia meliputi untuk mengamati degradasi formulasi obat, contohnya. Terus kalau evaluasi fisika itu contohnya meliputi penampilan pada obat tersebut, konsistensi, warna, aroma, kelarutan, partikel, dan rasa atau lain sebagainya. Dimana evaluasi stabilitas obat itu bertujuan untuk mengevaluasi kualitas obat untuk mengevaluasi kualitas obat itu sendiri, mengevaluasi obat. Selanjutnya di sini itu ada penyebab kegagalan. Di sini ada penyebab kegagalan dan pengembangan obat, di mana ada 4, itu merupakan penyebab kegagalan penyebab kegagalan dalam pengembangan obat. Dan di sini yang paling tinggi yaitu 40%, yaitu poor biopharmaceutical property, atau di sini itu
atau di sini tuh minimnya kualitas bahan obat yang digunakan itu mencapai 40%. Dan yang kedua yaitu kurang efektif itu atau kurang manjur itu 30%, dan efek toksiknya itu mencapai 21%. Dan yang terakhir itu commercial reason atau alasan komersial itu adalah masalah keuangan atau masalah keuangan atau masalah perjual beli atau masalah produksi yang perlingkupan kewirausahaan itu di sini mencapai 8%. Di antara penyebab kegagalan dalam pengembangan obat yaitu paling tertinggi yaitu 40%, yaitu yang merupakan minimnya bahan yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu di sini ada sifat fisika kimia yang penting dalam epi selection, di mana epi selection itu dia merupakan bahan aktif atau bahan baku farmasi, lebih jelasnya begitu. Di sini terdiri dari solubility atau kelarutan. Kelarutan ini merupakan sifat fisika kimia yang sangat penting dalam persediaan obat. Dan selanjutnya adalah hidrofilisitas dan lipofilisitas. Dan selanjutnya yaitu salt form and polymorphs itu merupakan bentuk garam atau polimer. Dan stabil, obat itu harus stabil, sifatnya harus stabil. Dan terus particle and powder property itu sifat partikel obat dan bubuk partikel obat, dan ionisasi dan pKa tingkat keasaman obat. Nah, selanjutnya di sini yaitu di sini saya akan menjelaskan sedikit di mana formulasi itu merupakan kunci dari profil biofarmaseutis yang terkait erat dengan karakter farmakokinetiknya. Di sini ada sifat-sifat fisika dan kimianya, itu di mana sifat-sifat kimia dan fisika tersebut berikatan atau berhubungan dengan ini, di mana ini tuh berhubungan dengan kelarutan, hidrofilisitas, lipofilisitas, ionisasi, dan pKa, dan bentuk garam, dan polimorfisme, sulfat, hidrolat, hydrate, stabilitas, sifat partikel, dan serbuk. Yang selanjutnya, yang dimana selanjutnya sifat-sifat tersebut akan menentukan nasib obat dalam tubuh. Dimana sifat-sifat tersebut ini yang barusan saya sebutkan ini yang merupakan yang akan menentukan nasib obat dalam tubuh dan nantinya akan membentuk karakteristik farmakokinetik. Jika sifat-sifat tersebut menentukan nasib obat yang baik dalam tubuh, maka akan memberikan karakteristik farmakokinetik yang baik pula. Selanjutnya yaitu di sini ada pengembangan obat. Pengembangan obat ini terdiri dari varian expedition, metode proses, mengidentifikasi metode disolusi yang spesifik atau sini ada skill up produk akhir. Dari keempat ini adalah metode utama pengembangan formulasi. Di sini ada perubahan kualitas dan kuantitatif dalam suatu
formulasi, di mana suatu perubahan kualitas dan kuantitas dalam suatu formulasi itu merupakan proses yaitu merupakan profil pelepasan obat dan biofarma in vivo. Selanjutnya adalah materi slide terakhir, di mana sini adalah dalam sediaan obat itu membutuhkan upaya kolaborasi, di mana kolaborasinya ini terdapat 3 ahli, yaitu yang pertama ahli farmasi fisik, yang kedua itu farmaseutika, dan yang ketiga itu ahli farmakologi, di mana 3 ahli ini disebut ilmuwan biofarmasi. Saya akan menjelaskan ketiga ahli ini, di mana ahli farmasi fisika ini merupakan farmasi fisika. Farmasi fisika di sini tuh mempelajari tentang sediaan farmasi, farmakokinetika, farmakodinamik, serta mempelajari analisis secara kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya itu farmaseutika, di mana pada ahli farmaseutika di sini kita dapat mengetahui perkembangan obat yang meliputi ilmu dan teknologi pembuatan obat dalam bentuk sediaan yang nantinya akan diterima oleh pasien. Terus yang terakhir itu ahli farmakologi, di mana ahli farmakologi di sini yaitu yang berhubungan erat dengan obat-obatan, yaitu ini mengenai suatu penelitian mengenai penyakit bahkan penyembuhan. Atau ahli farmakologi ini itu lebih menjerumus ke efek suatu obat, dimana pada 3 ahli ini yang merupakan ilmuwan biofarmasi itu merupakan yang bersifat sistemik, sense based sistemik, dan ini pembekalan berbasis sains dan dilakukan secara terus-menerus, dan imported tool atau alat yang terpenting yaitu in vitro in vivo correlation in vitro. Alat yang terpenting yaitu in vitro in vivo correlation. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, mungkin ada salah kata atau salah pemahaman dari pribadi saya sendiri karena saya sedang belajar juga. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.